kita akan membahas hasil observasi perkembangan anak-anak dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, mulai dari tumbuh kembang fisik, emosional, hingga sosial. Semua kami rangkum dari sudut pandang edukatif dan menyenangkan. Ayo kita lihat bersama bagaimana mereka tumbuh dan berkembang di setiap tahap usia. Tonton sampai habis ya! Perkembangan peserta didik itu sebenarnya adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan terus-menerus dalam diri seseorang, khususnya anak-anak atau remaja yang sedang menempuh pendidikan. Nah, perubahan ini nggak terjadi secara tiba-tiba, tapi berlangsung secara sistematis dan progresif. Artinya, ada urutannya dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan ini mencakup banyak aspek, mulai dari fisik, seperti tinggi badan, berat badan, dan keterampilan motorik. Lalu, ada juga kognitif yang berhubungan dengan cara berpikir, memecahkan masalah, dan memahami informasi. Selain itu, jangan lupakan perkembangan sosial emosional, yaitu bagaimana anak belajar berinteraksi, mengelola emosi, dan membentuk hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi, bisa kita simpulkan, perkembangan peserta didik itu bukan cuma soal nilai rapor, tapi tentang bagaimana mereka tumbuh secara utuh, baik secara fisik maupun mental. Dan disinilah peran guru dan lingkungan sangat besar untuk mendukung proses itu. Nah, teman-teman, kalau tadi kita bahas soal perkembangan peserta didik, sekarang kita masuk ke yang namanya tugas perkembangan. Apa sih tugas perkembangan itu? Tugas perkembangan itu sebenarnya kayak tantangan-tantangan yang secara alami muncul di usia tertentu. Jadi, setiap tahap usia punya tugas masing-masing yang harus dicapai. Misalnya, anak kecil belajar jalan dan bicara, remaja belajar mandiri dan mulai mikir soal jati diri. Nah, kalau tugas-tugas ini berhasil diselesaikan dengan baik, biasanya orang tersebut akan merasa lebih siap dan lebih bahagia menjalani tahap kehidupan berikutnya. Tugas ini menyentuh banyak sisi dalam diri kita, mulai dari fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Yang menarik, tugas-tugas ini bukan dipaksakan dari luar, tapi muncul secara alami seiring kita tumbuh. Tapi tentu saja dukungan dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar itu sangat penting, biar kita bisa menuntaskan tugas-tugas ini dengan baik. Masa sekolah dasar adalah tahap fondasi dalam perkembangan anak. Di usia ini, tugas perkembangan menyentuh berbagai aspek, baik fisik, sosial, emosional, maupun kognitif. Pada perkembangan fisik, anak-anak sekolah dasar mengalami pertumbuhan yang stabil. Koordinasi motorik mereka semakin baik. Ini tampak saat mereka bisa menulis lebih rapi, bisa bermain olahraga ringan, atau melakukan kegiatan seni. Proporsi tubuh pun mulai berubah, menandai transisi dari masa kanak-kanak menuju pra-remaja. Anak juga mulai lebih kuat, lincah, dan percaya diri dalam aktivitas fisik. Selanjutnya, perkembangan sosial. Di usia ini, anak-anak mulai menyadari pentingnya teman. Mereka belajar bekerja sama dalam kelompok kecil, berbagi, dan menyelesaikan konflik kecil. Mereka juga mulai memahami peran sebagai siswa, sebagai teman, dan sebagai anggota keluarga di rumah. Lalu pada perkembangan emosional, anak usia sekolah dasar masih belajar mengenali dan mengekspresikan emosinya seperti marah, sedih, takut, atau bahagia. Lalu kepercayaan diri mulai tumbuh seiring mereka berhasil menyelesaikan tugas-tugas kecil seperti membaca cerita pendek, berhitung, atau tampil di depan kelas mereka. Kemudian pada perkembangan kognitif, dari hasil observasi kami terlihat bahwa anak-anak mulai berpikir secara logis dan mulai memahami sebab akibat. Mereka mulai memahami konsep waktu, uang, ukuran, dan bisa menjelaskan ide-ide sederhana. Kemampuan membaca dan berhitung menjadi fondasi penting. Anak juga mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, banyak bertanya, suka mencoba, atau antusias terhadap hal-hal baru. Beranjak ke masa remaja awal, anak sekolah menengah pertama menghadapi gelombang perubahan yang jauh lebih kompleks. Pada perkembangan fisik, mereka mengalami percepatan pertumbuhan, seperti tinggi badan yang bertambah dengan cepat, suaranya berubah, wajah mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Nah, perubahan hormonal juga mulai terasa, memunculkan kebutuhan akan pemahaman diri dan menyesuaikan dalam merawat tubuh serta menjaga kesehatan. Lalu pada perkembangan sosial, masa ini ditandai oleh pencarian identitas. Mereka mulai bertanya, siapa sebenarnya diri mereka? Nah, remaja mulai menjalin hubungan yang lebih dalam dengan teman sebayanya, dan ingin merasa diterima dalam sebuah kelompok. Mereka juga mulai mengkritisi otoritas seperti guru atau orang tua, dan ingin lebih didengar. Selanjutnya, pada perkembangan emosional, remaja lebih sensitif terhadap penilaian orang lain. Mereka mudah tersinggung, tetapi juga mulai belajar menunjukkan rasa empati terhadap orang lain. Observasi kami menunjukkan bahwa banyak remaja belajar mengekspresikan diri melalui hobi, tulisan, atau percakapan dengan teman dekatnya. Mereka juga butuh ruang aman untuk mengekspresikan emosi dan dukungan agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi perubahan. Lalu pada perkembangan kognitif, kemampuan berpikir abstrak semakin berkembang. Remaja mulai mampu menganalisis masalah seperti mengembangkan berbagai sudut pandang dan berpikir kritis. Mereka juga mulai tertarik pada isu-isu moral dan sosial seperti keadilan, hak asasi, atau peran dalam masyarakat. Banyak dari mereka mulai memikirkan masa depan. Saya ingin jadi apa ya nanti? Nah, hal ini mendorong pentingnya bimbingan karir dan penguatan nilai-nilai kehidupan di sekolah. Nah, tugas perkembangan bukan sekedar proses alami, tetapi perjalanan panjang yang penuh tantangan dan peluang. Karena setiap anak tumbuh dengan caranya masing-masing. Namun dengan bimbingan yang bijak, mereka akan berkembang menjadi pribadi yang utuh dan tangguh. Saya akan menyampaikan tentang tugas perkembangan anak sekolah menengah ke atas atau anak SMA.
Di wawancara kami sebelumnya mengangkat dua pertanyaan utama, yaitu tentang karakteristik dan kebutuhan anak SMA itu seperti apa sih. Dari beberapa jawaban narasumber kami untuk anak SMA memberikan jawaban tentang perubahan fisik yang sudah jelas kita ketahui, dan kognitif atau pola pikir mereka yang sudah semakin matang, serta ketika memilih hal sebab dan akibat, mereka sudah akan tahu apa sih akibat yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan sesuatu berbeda dengan anak SMA sebelumnya yang belum memikirkan hal tersebut, serta penyusunan kalimat yang mantap dan mudah dimengerti ya. Dan juga anak emosional. Jadi anak SMA sudah lebih tahu yang namanya etika dan moral. Yang selanjutnya adalah kebutuhan. Tentu anak SMA masih membutuhkan yang namanya pengakuan ya. Karena anak SMA itu rata-rata orangnya ambis. Jadi anak SMA membutuhkan pengakuan baik dari kemampuan serta hasil apa yang mereka lalui. Tidak sedikit anak SMA yang mempunyai bakat. Banyak justru anak SMA yang mempunyai bakat. Jadi mereka membutuhkan yang namanya penyaluran hobi yang serta persentase kemandirian yang mereka butuhkan itu tentunya lebih besar ya, karena mereka akan menghadapi yang namanya dunia perkuliahan atau mencari duit. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan peserta didik? Kebutuhan peserta didik adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh peserta didik untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kebutuhan ini mencakup berbagai aspek seperti fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Berikut beberapa kebutuhan anak sekolah dasar. Yang pertama, kebutuhan fisik. Di antaranya, nutrisi yang cukup, yaitu makanan bergizi seimbang untuk mendukung perubahan fisik dan energi. Selanjutnya dari segi kesehatan, yaitu dengan imunisasi dan lingkungan yang bersih. Dari segi aktivitas fisik, seperti bermain dan berolahraga. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup, tidur yang cukup untuk pemulihan energi dan perkembangan otak. Yang kedua, kebutuhan sosial. Di antaranya, memiliki teman dan relasi yang positif, kesempatan untuk bermain dan bekerja sama, dan lingkungan yang mendukung keterampilan sosial, yang meliputi empati, kerja tim, dan komunikasi. Yang ketiga, kebutuhan emosional. Di antaranya, kasih sayang dan perhatian, pengembangan dan emosi, seperti belajar mengenali dan mengelola emosi. Dan yang terakhir, yaitu membangun rasa percaya diri melalui dukungan dan apresiasi. Yang keempat, kebutuhan kognitif. Di antaranya, pembelajaran yang inovatif, peluang eksplorasi sesuai minat, dan guru yang kreatif dalam menyampaikan pelajaran. Selanjutnya, kebutuhan anak sekolah menengah pertama. Anak-anak sekolah menengah pertama yang berada pada usia remaja merupakan proses pertumbuhan dan pencarian jati diri. Dalam kondisi ini banyak sekali perasaan penasaran dan rasa ingin tahu yang besar, serta kebutuhan yang semakin tinggi. Terpenuhinya kebutuhan membuat timbulnya keseimbangan dan keutuhan diri peserta didik. Berikut akan saya paparkan terkait kebutuhan yang harus dipenuhi untuk anak sekolah menengah pertama. Yang pertama, dari segi fisik. Di antaranya, nutrisi yang cukup, akses ke layanan kesehatan, kebutuhan untuk bergerak atau berolahraga, dan istirahat yang cukup. Yang kedua, sosial, yaitu berinteraksi dengan teman sebaya, keluarga, dan orang dewasa, penerimaan, rasa memiliki, belajar berkomunikasi, dan bekerja sama. Yang ketiga, emosional, yaitu kasih sayang, perhatian, penghargaan, penerimaan diri, memiliki keyakinan pada kemampuan diri, dan belajar mengelola emosi diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu kognitif, yaitu memperoleh pemahaman baru melalui proses belajar yang menyenangkan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki, serta akses informasi dan teknologi. Dari hasil observasi tersebut, ternyata kami menemukan bahwa masa SMA bukan sekedar jenjang pendidikan terakhir sebelum melanjutkan kuliah. Ini juga merupakan masa persiapan menuju dunia kerja dan kehidupan dewasa. Pada tahap ini, remaja berada dalam proses penting pembentukan jati diri. Mereka mulai mengenali potensi diri, menetapkan pilihan hidup, serta belajar menghadapi tekanan dan tuntutan dari lingkungan sekitar, keluarga, maupun dari dalam diri mereka sendiri. Remaja SMA memiliki kebutuhan yang semakin kompleks. Dari waktu ke waktu, remaja SMA ini mengalami perubahan kebutuhan yang semakin meningkat dan semakin banyak. Mereka memerlukan lebih dari sekedar pelajaran akademik di kelas. Mereka membutuhkan ruang untuk berbicara, merasa aman, dan tumbuh secara emosional, sosial, dan spiritual. Perhatian terhadap aspek non-akademik menjadi sangat penting agar mereka dapat berkembang secara menyeluruh, bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dan berkarakter kuat. Salah satu isu yang belakangan ini sering diperbincangkan adalah fenomena fatherless laundry, yaitu kondisi di mana banyak anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan emosional dari sosok ayah. Di Indonesia, hal ini cukup memprihatinkan. Hal ini juga terjadi pada salah satu anak yang kami wawancarai di sekolah negeri tersebut. Meskipun tinggal serumah, tidak sedikit ayah yang kurang terlibat dalam kehidupan emosional anak. Ayah-ayah di Indonesia ini cenderung cuek terhadap emosi anaknya. Mereka hanya tahu memberikan materi seperti uang ataupun menafkahi mereka secara materi saja, tidak memperhatikan emosional anak-anak mereka. Dampaknya bisa sangat serius. Anak yang kehilangan kedekatan dengan figur ayah berisiko mengalami penurunan kepercayaan diri, ketidakstabilan emosi, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial yang sehat. Kondisi tersebut sangat terasa di kalangan siswa SMA. Banyak dari mereka akhirnya mencari pengakuan dan perhatian atau validasi di luar rumah, baik melalui lingkungan pertemanan maupun media sosial. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi secara sehat, mereka rentan mengalami kebingungan identitas atau krisis identitas, yaitu ketidakjelasan arah dan nilai diri. Jika dibiarkan, hal ini dapat berkembang menjadi masalah psikologis seperti kecemasan berlebihan, depresi, bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Dalam situasi seperti ini, peran orang tua menjadi sangat vital. Orang tua tidak hanya berfungsi sebagai pencari nafkah atau pemberi nafkah, tetapi juga sebagai figur yang mendukung dan hadir secara emosional. Remaja membutuhkan orang tua yang mau mendengarkan, bukan sekedar menasehati. Banyak sekali kasus-kasus di mana orang tuanya ini hanya pandai menasehati, memberikan ceramah tanpa mendengarkan keluh kesah anaknya. Padahal mereka melakukan hal ini ada alasannya, tapi mereka tidak mau mendengarkan anak-anaknya. Hanya berceramah, ngomel-ngomel kalau negatifnya. Kemudian, anak-anak zaman sekarang itu memerlukan kenyamanan
emosional yang membuat mereka merasa dipahami, dihargai, dan tidak sendirian. Komunikasi yang terbuka dan empatik adalah kunci dalam membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Lalu, bagaimana dengan peran guru? Kami juga mewawancarai salah satu guru di sekolah yang sama pula. Guru merupakan sosok penting yang sering dijadikan panutan dan tempat mencurahkan perasaan oleh siswa. Seorang guru yang mampu melihat kondisi emosional siswa, mendengarkan dan mendampingi mereka dalam proses belajar, dapat memberikan dampak besar dalam perkembangan pribadi seorang remaja. Namun, tugas guru tentu tidak mudah. Mereka menghadapi keberagaman karakter siswa, perbedaan gaya belajar, serta tekanan dari sistem kurikulum yang tentu semua kita tahu sering sekali berubah. Oleh karena itu, guru juga membutuhkan dukungan dari pihak sekolah dan orang tua. Sinergi dari seluruh elemen ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung. Jadi, bukan hanya sekedar guru yang harusnya terlibat untuk mendidik seorang anak, tetapi juga orang tua dan peran-peran sekitarnya juga. Terlebih lagi, di era digital seperti sekarang, siswa SMA mengalami tantangan yang sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya. Tekanan dari media sosial, ekspektasi dari lingkungan, serta ketidakpastian masa depan memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental dan motivasi belajar mereka. Oleh sebab itu, pendekatan pendidikan yang menyeluruh, baik dari sisi akademik maupun nilai-nilai kehidupan, sangat diperlukan agar mereka mampu bertahan dan berkembang. Akhirnya, semua ini kembali pada satu hal. Siswa SMA adalah individu yang sedang dalam proses pertumbuhan. Mereka sedang dalam berusaha memahami diri, dunia di sekitarnya, serta membentuk arah hidup mereka. Dalam proses ini, mereka sangat membutuhkan kehadiran orang dewasa yang mampu memahami, membimbing, dan mendukung mereka dengan tulus. Selanjutnya saya menyampaikan kesimpulan dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan serta rekan saya sampaikan. Dari jawaban yang diberikan oleh anak SD, SMP, SMA, guru, dan orang tua pendidik dapat disampaikan bahwa beberapa masalah dan tantangan utama dalam pendidikan saat ini seperti pengelolaan kelas, pemahaman materi, kerjasama orang tua, perbedaan karakteristik, motivasi belajar, faktor ekonomi dan keluarga, pergaulan, permasalahan, metode pembelajaran, pemahaman materi dan tugas. Dengan berbagai masalah di atas, dengan ini diharapkan pihak sekolah atau guru, orang tua, siswa dapat bekerja sama untuk menetapkan lingkungan belajar yang lebih efektif dan baik. Baik, itu saja video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Bye!